Shalom, salam sehat. Selamat datang di program Sekolah Sahabat 5 Menit Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Pada hari ini, Jumat tanggal 16 Juli 2021, kita akan mendalami secara ringkas pelajaran sepanjang pekan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon pengurapan Roh Kudus yang berkuasa untuk memberi pengertian saat kami mempelajari kebenaran Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, bila mana ada seorang yang datang pada saya atau saudara dan bertanya, apakah Anda seorang yang egois, berambisi jadi yang paling unggul, dan munafik? Kemungkinan yang terjadi jawabannya adalah, tidak, saya bukan orang yang egois atau berambisi jadi yang paling unggul atau munafik. Pelajaran kita mengungkapkan bahwa hal-hal ini adalah akar-akar kegelisahan dalam diri manusia yang sumbernya adalah dosa. Seringkali kita tidak tahu, menyangkalnya atau tidak menyadari adanya akar kegelisahan ini karena tersembunyi dalam hati, walaupun sering juga terungkap melalui perkataan dan tindakan kita. Apakah dampak dari hadirnya akar kegelisahan ini? Ayat hafalan kita menjawabnya dalam kitab Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Apakah nyaman hidup bersama dengan orang yang iri hati, mementingkan diri sendiri, berambisi untuk paling unggul dan munafik? Tentu saja tidak. Karena yang terjadi adalah kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bukan satu macam, segala macam perbuatan jahat. Akar kegelisahan ini seperti keegoisan, ambisi yang salah, kemunafikan haruslah dicabut. Karena apabila dibiarkan akan menghasilkan tunas, kemudian menghasilkan buah-buah jahat. Saudaraku, akar-akar kegelisahan ini dapat diamati dan diwaspadai seperti diungkapkan dalam pelajaran kita hari Rabu yang lalu. Prinsip kebenaran Yesus berbanding terbalik dengan prinsip yang ditawarkan dunia. Mari kita lihat sejenak. Prinsip dunia adalah mempertahankan, promosi diri, dan berfokus pada diri sendiri. Sementara prinsip kerajaan Kristus adalah memberi, mengorbankan diri, berfokus pada orang lain. Dalam Filipi 2 ayat 5 hingga 8, Yesus telah memberi teladan untuk memberi, bukan mempertahankan. Saat Yesus yang setara dengan Allah memilih untuk menjadi manusia, merendahkan diri menjadi hamba yang hina dan menurut, serta mengalami kematian di Golgota. Yesus memberi, tidak mempertahankan. Ia mengorbankan dirinya untuk kepentingan semua manusia. Muncul pertanyaan, dapatkah saya merendahkan diri, memperhatikan kepentingan orang lain, berkorban bagi orang lain, memberi dengan tulus? Jawabannya, tidak dapat. Hanya Yesus yang hidup di dalam kita dengan kuasanya melalui Roh Kudus yang dapat membuat kita meneladani dan menurut melakukan kehendak-Nya. Apakah ada cara atau dasar lain selain Yesus? Tidak ada. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, sementara kita hidup sekarang ini, Yesus Kristus melalui Roh Kudus menghiburkan dan telah berjanji, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Ada kuasa dalam firman-Nya, sehingga bila kita percaya, kita dapat menjadi tidak gelisah. Rest, istirahat kelegaan yang Yesus tawarkan bukanlah sembarang istirahat dari kepenatan fisik, kesibukan, emosi jiwa, atau pengertian mengenai meninggal dunia atau kegelisahan yang semuanya bersumber dari dosa. Tetapi lebih luas daripada itu, kelegaan secara spiritual. Yesus telah berjanji bahwa kelegaan yang sesungguhnya adalah dalam kerajaan surga saat Ia berfirman dalam Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di surga tidak ada yang egois, berambisi unggul, munafik, tidak ada kegelisahan, tetapi semua damai dalam kekekalan. Ini adalah janji yang pasti. Ini adalah pengharapan yang tidak sia-sia, karena yang mengatakannya adalah Yesus Kristus sendiri, yang juga menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan ke tempat di mana penuh kelegaan, Yesus tahu jalannya, arahnya. Dan dengan tuntunan kebenaran dalam firman-Nya,
dan hidup dalam kelimpahan abadi yang telah disediakan di dalam dan oleh Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, yaitu dalam kerajaan surga. Saya tutup dengan salah satu kesukaan saya dalam Matius 11 ayat 8. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Rest in Christ. Sungguh, kelegaan di dunia ini dalam kualitas hidup yang berbeda dan yang di dunia akan datang hanya ada di dalam dan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Segala pujian dan kemuliaan hanya layak bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena telah mengutus Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang memberikan kepada kami kelegaan baik di dunia ini dan juga di dunia yang akan datang saat Yesus Kristus datang yang kedua kali. Tidak lama lagi. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.